Selamat malam semuanya, selamat Natal. Terima kasih teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Kita mau sama-sama rayain Natal, terus kita juga mau sama-sama belajar tentang sesuai tema yang ada di bulan ini tentang panggilan Tuhan. Tadi waktu kita di awal, kita puji Tuhan, nyembah Tuhan sama-sama. Kita ada mic-nya masih nyala ya. Oke. Kita tadi waktu di awal kita worship sama-sama, kita nyanyiin sama-sama bahwa waktu kecil kita merindukan Natal. Ada nggak yang bisa kasih tahu aku di sini sampai sekarang tuh apa sih yang paling kita rinduin dari Natal? Bulan Desember kan Natal, biasanya kita tuh paling rinduin sama apanya? Boleh nggak bantu aku ketik di kolom chat sambil nunggu? Nah ini lagi present sambil nunggu. Apa sih yang biasa paling kita rinduin waktu Natal? Kalau yang teman-teman yang ada yang ulang tahun di bulan Desember ya mungkin kayak, oh aku rindu Natal, aku ulang tahun gitu. Mungkin ada gitu. Boleh ketik aja tulis di kolom chat. Apa sih yang paling dirinduin dari bulan Desember film Home Alone? Karena pasti ada. Oke, oke, boleh. Acara di gereja masih seru ya. Sekalipun ini lagi pandemi, mungkin nanti online, acara di gereja tapi tetap dikangenin. Terus apa lagi? Tuker kado Ulta Citeri, wah luar biasa ya. Ke gereja bareng keluarga, rindu Natal itu ngumpul bareng keluarga, liburan, banyak ya, apalagi nih yang dirinduin. Makan bareng sama keluarga, liburan, makan-makan. Makan babi, wadaw. Kayaknya aku mengenal siapa yang menulis makan babi. Ada lagi yang dirindukan apa aja? Apa aja yang dirindukan pasti Ko Andre. Ya itu Ko Andre kayaknya yang makan babi ya. Oh tukar kado, iya tukar kado juga. Bener bener bener. Suasana Natalnya sama salju. Wah ini kayaknya tinggal di luar negeri ya kalau salju ya. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman untuk udah kasih tahu aku dan kasih tahu kita semua apa yang paling dirinduin dari waktu Natal. Sesuai sama apa yang jadi tema bulan ini, panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan. Kita udah belajar nih dari awal minggu pertama, terus juga kemarin sama Ko Andre, terus Citirsa, kita belajar tentang bagaimana menghidupi dan menjawab panggilan Tuhan. Tapi yang spesial di kali ini nggak cuma mau ngomongin tentang panggilan Tuhan, tapi juga karena spesial di merayakan Natal, kita mau sama-sama cari tahu apa sih yang spesial, yang benar-benar khusus dari panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu juga ternyata adalah hadiah dan anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Dan kalau kita lakukan itu adalah juga anugerah yang kita terima dan kita jadikan hadiah buat Tuhan. Tadi kan ada yang nulis tuh, tukar kado gitu. Seringkali kalau Natal kita cuma mikirnya kita dapat kado, kita tukar kado. Tapi kita lupa, Natal itu sendiri adalah hadiah yang terindah yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan lahir buat menebus dosa-dosa kita semua. Dia lahir, dia raja, tapi merelakan dirinya ada lahir di palungan, di kandang yang hina buat kita. Kamu sama-sama belajar tentang special journey, responi panggilan kita. Memang hidup kita itu bukan cuma soal mendapati sesuatu. Kalau kita masih berpikir, aku mau hidup karena hidupku itu harus dihidupi dengan semaksimal mungkin. Aku hidup cuma satu kali gitu. Kita harus belajar untuk menghentikan pemikiran itu dan belajar apa sih yang Tuhan ingin nih untuk kita lakukan. Bagaimana kita meresponi kehidupan kita sesuai sama apa maunya Tuhan dan menjadikan itu sebagai hadiah yang terindah buat Tuhan. Boleh tolong di next? Kita mau sama-sama belajar dari 3 orang Majus karena orang Majus itu adalah orang-orang yang juga ikonik kalau misalkan pas lagi Natal. Pasti pernah dengar cerita-cerita orang Majus ini. Kita mau sama-sama buka dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Aku bantu bacakan ya. Judulnya orang-orang Majus dari Timur. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dibintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Kita tuh sering dengar ya, kalau misalkan dari kecil, kalau misalkan ada opera-opera atau kayak drama Natal, pasti ada orang-orang Majusnya. Dari mana? Dari timur. Jumlahnya berapa? Kita tahu. Banyakan tuh pasti ada 3. Kita nggak banyak tahu sebenarnya siapa nama dan siapa orang-orang Majus itu. Tapi digambarkannya itu dengan 3 tokoh itu. Sebetulnya secara di tradisi itu ada namanya. 3 orang itu tuh ada namanya Melchior, Gaspar, dan juga yang satunya Baltasar. Nah, orang-orang Majus ini, boleh tolong di next. Orang-orang Majus ini nih sebetulnya adalah orang-orang yang terpelajar. Dia itu dari bahasa Yunaninya berarti magos atau magician. Bukan artinya magic atau sihir. Sekalipun memang magos atau magician itu bisa kita zaman sekarang itu ngertinya atau ngehnya sebagai sihir atau juga magic. Tapi untuk zaman dahulu itu diartikannya sebagai filsuf, astronom, atau rohaniwan. Jadi orang Majus itu kalau di bahasa Inggrisnya kita sebutnya dengan wise man. Yang menarik dari rangkaian satu perikop tadi di Matius 2 ayat 2. Ada disebutkan ayat ini, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita mungkin udah sering dengar kisah 3 Majus itu yang dari timur. Tapi kita sering kali ke-skip atau bahkan nggak menyadari bahwa banyak hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari 3 Majus ini. 3 Majus ini, mereka benar-benar punya kewibawaan, punya kedudukan, karena mereka orang yang dipandang kedudukannya tinggi, bangsawan. Mereka orang-orang yang pandai dan terhormat, terpelajar. Tapi mereka ternyata nggak tinggal diam di zona kenyamanan mereka. Mereka waktu ada mendengarkan kabar bahwa akan lahir raja dan mereka melakukan sesuatu. Mereka nggak cuman enjoy kehidupan mereka, tapi mereka juga mau mencari panggilan itu. Mereka mau mendengar dan mau meresponi. Mereka mencari, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan mereka mengikuti apa? Yang mereka ikuti adalah bintang. Yang mereka ikuti adalah bintang yang ada di langit sebagai tanda untuk mereka bisa ikuti di mana sampai mereka bertemu dengan dewan, dengan rajanya untuk menyembah. Nah, bintang itu juga bisa diartikan sebagai tuntunan ilahi dalam rupa bintang. Tuhan seringkali bisa memakai keahlian atau profesi kita sebagai sarana Tuhan berkomunikasi. Tapi kita seringkali karena bebal jadi nggak sadar
kalau Tuhan lakukan itu. Kita seringkali bilang kayak, kenapa harus ngikutin bintang? Kenapa kok nggak ngikutin bulan? Suka cari yang malah yang justru aneh-aneh. Waktu kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk jadi anak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi seringkali kita tuh bebal dan kayak, apa buktinya? Cuma lihat bintang ya, apa terus apa harus gimana? Banyak banget pertanyaan yang bisa kita berikan, padahal itu bukan esensinya. Itu hanya kita cari-cari perkara, bukan hal yang seharusnya kita kerjakan. Karena justru hal itu malah makin menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Mereka mau meresponi, mengikuti bintang yang mereka ketahui karena mereka ahli di situ. Mereka disebut juga astronom. Jadi mereka memiliki iman juga. Waktu mereka tahu keahliannya, oh bintang itu rahasianya seperti ini, atau ada di ujung sana, atau bisa kita ikuti. Tapi mereka juga memiliki iman. Mereka melihat bintang yang akan menuntun mereka untuk bertemu dengan raja yang layak untuk mereka sembah. Dan mereka membawa serta persembahan mereka. Ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka itu datang, di ayat ini juga disebutkan, mereka datang dari timur, menyembah dia. Dalam proses perjalanannya, kalau kita mau belajar dan kita mau cari tahu, sebetulnya nggak cuma 3 dari orang Majus itu, ada lebih dari 3. Tapi nggak banyak yang bisa bertahan sampai akhir untuk menghidupi panggilan mereka. Yang bertahan dan sampai pada akhirnya menjumpai anak itu, ya ada 3 orang itu. 3 orang Majus. Baltasar, Gaspar, dan Melchior. Boleh tolong di next? Ini 3 pemberian dari orang Majus itu kepada bayi Yesus atau anak Yesus. Yang pertama emas. Emas itu melambangkan pemberian bagi seorang raja. Melambangkan kehormatan, kemegahan, dan kemuliaan. Kemenyan melambangkan pemberian bagi seorang imam. Ada bau harum membumbung tinggi naik ke atas untuk menyambut Tuhan. Pertanda keilahian. Sedangkan benda yang ketiga adalah mur. Mur itu seringkali dilambangkan sebagai pemberian bagi seseorang yang akan melakukan pengorbanan demi penyelamatan manusia. Mur itu digunakan di zaman dulu untuk ramuan perawatan jenazah. Jadi dari pemberian-pemberian orang Majus ini pun sebetulnya juga mengandung arti atau makna yang dalam. Kenapa ini diberikan, itu juga menyimbolkan apa yang akan terjadi dan menggambarkan yang akan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Banyak hal yang Tuhan itu sebetulnya sudah tunjukkan dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita nggak sadari atau kita abaikan. Hal yang benar-benar membuat kita itu harusnya sadar bahwa kalau kita nggak meresponi panggilan Tuhan, kalau kita cuman mengharapkan sesuatu untuk Tuhan berikan, kita akan kehilangan hal yang benar-benar berharga buat kita, yaitu kita bisa memberikan yang terbaik juga, persembahan hidup kita buat Tuhan, Raja kita. Si 3 Majus itu, mereka punya kedudukan, mereka punya jabatan, mereka dihormati, mereka punya kepandaian, tapi mereka mau jauh-jauh lakukan itu. Mereka tahu apa yang mereka kejar, apa yang mereka mau capai, dan apa yang mereka mau temui. Kalau bertemu raja atau presiden lah, kita kalau bertemu presiden aja pasti seneng, kayak dipanggil, jam 4 pagi ya ketemu presiden, pasti kita akan mau gitu, siap-siap, mau kasih yang terbaik gitu. Nah ini raja di atas segala raja, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Coba kita sama-sama mau periksa, kayak apa yang selama ini kita persiapkan, apa yang selama ini kita bawa. Apakah kalau yang tadi resolusinya luar biasa ya di pokok doa tadi kita sama-sama doakan, ada yang mau saat teduh, ada yang mau balik lagi berkomitmen baca firman, ada yang mau memberikan kehidupannya lebih lagi, mungkin ada yang mau memberikan berkatnya juga untuk orang-orang yang membutuhkan, waktunya, telinganya untuk teman-teman yang memerlukan untuk sharing. Itu adalah pemberian-pemberian
yang kita bisa berikan juga untuk Tuhan, untuk sesama. Karena apa yang mau kita berikan untuk Tuhan, kita nyatakan juga ke orang-orang yang bisa kita lihat. Akan sulit, akan cuma jadi omong kosong. Kalau kita bilang, Tuhan, aku cinta Engkau. Tapi waktu Tuhan bilang kayak, mana kamu nggak pernah mau berkati saudara-saudaramu yang menderita, yang kecil, yang lemah. Itu cuma jadi sebatas kata-kata. Jangan sampai kita ngomong, aku mau kasih ini buat Tuhan, aku ikut kok panggilan Tuhan. Tapi kita kayak Herodes, cuman mau hancurin semuanya. Bahkan kita mau ngejauhin orang-orang dari panggilan atau dari visi Tuhan itu bahaya banget. Jangan sampai kita justru malah jadi orang yang jahat, yang malah mau menghalangi orang untuk bertemu dengan Tuhan. Di perikop tadi kita tahu kan Herodes itu malah mau memusnahkan anak laki-laki karena takut kedudukannya itu dirampas oleh raja yang ini bisa menggeser kedudukanku, aku nanti bisa nggak jadi raja lagi. Jangan pernah punya pikiran yang terbatas atau yang hanya memusatkan pada kedagingan. Aku. Yang dapat kado aku. Natal ini untuk aku. Yang harus senang ya aku. Harus sesuai sama apa yang aku mau. Semua serba aku. Apakah kita masih memikirkan hal itu? Natal adalah aku, Natal adalah tentang aku, Natal aku mendapatkan hadiah, Natal aku mendapatkan hal-hal yang berharga, emas, hal-hal kemegahan, kehormatan, kemuliaan buat namaku. Apakah seperti itu? Kalau kita mau belajar dari orang Majus, nggak ada lagi keakuan, nggak ada lagi ke rasa dirinya mereka mau dimegahkan, tapi mereka mau berjalan jauh dari timur. Mereka mau mengikuti tuntunan ilahi dari bintang itu. Dan mereka mau menanggung dan bahkan menempuh bahaya atau resiko yang jauh. Meskipun ada masalah kayak Herodes, kayak bilang, nanti kalau ketemu sama raja itu kasih tahu aku ya. Terus habis itu mereka tetap aja maju. Sekalipun ada mungkin halangan atau rintangan, atau mungkin tadinya ada banyak tuh orang-orang Majusnya, tapi mereka ada halangan rintangan di jalan yang berat pun mereka tetap tempuh, dan akhirnya mereka bisa mencapai tujuan bertemu dengan pribadi Tuhan. Ada hal yang mereka lakukan sebagai bagian mereka. Jangan mau hidup cuman nikmatin berkatnya, tapi ternyata jauh dari pribadinya. Belajar 3 poin dari orang Majus ini, boleh tolong di next. Ini yang 3 hal yang menjadi inti, yang harus kita pelajari, yang harus kita sadari, bahwa hidup kita adalah anugerah. Hiduplah benar, dan jadikan itu hadiah bagi Allah. Bukan cuman kayak maunya aku, serba aku, anugerahnya buat aku, berkatnya buat aku. Stop sampai di situ. Jadikan hidupmu adalah hadiah bagi Allah. Ikuti panggilan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Kalau belum tahu, ya nggak apa-apa. Proses hidup itu panjang. Perjalanan orang Majus dari timur sampai bertemu Bayi Yesus itu panjang. Tapi ada hal yang indah karena ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan ilahi. Dan yang kedua, setiap kita dilahirkan untuk menjadi penyembah. Sama seperti orang-orang Majus itu datang, mereka mempersembahkan sesuatu. Jangan cuma mau dapat sesuatu, tapi kita sadar sejak awal kita dipanggil, kita lahir, kita adalah penyembah. Tuhan mau penyembah-penyembah yang benar. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang terbaik, bukan persembahan yang asal. Dan persembahan yang terbaik itu sesungguhnya adalah kehidupan kita. Living sacrifice, seperti yang dikatakan di Roma. Nah, yang ketiga, perjalanan hidup kita itu nggak selalu mudah. Banyak orang-orang yang jahat, yang kejam, masalah hidup. Ada Herodes, ada banyak Herodes yang mungkin akan kita temui. Tapi percaya, bersama Tuhan, itu pasti indah. Percaya, dalam nama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Hal itu yang akan bisa menjadikan kita kuat, kita syukuri sebagai anugerah terindah, dan bisa kita jadikan hadiah juga terindah buat Tuhan. Enjoy your special journey sama Tuhan. Sebagai next slide, yang slide terakhir,
Aku mau bilang sekali lagi bahwa enjoy your special journey, semangat selalu dalam Tuhan. Kalaupun belum tahu panggilan hidupmu apa, pastikan lihat ke atas, lihat ke Tuhan. Seperti orang-orang Majus yang memandang bintang, sama seperti kita. Pandang Tuhan. Kalau ada tuntunan, sekalipun kita nggak percaya, atau sekalipun mungkin akan ada awan yang kadang menutupi bintang itu, tapi percaya, dengar-dengaran, makin peka, makin taat sama Tuhan. Makin peka, makin taat. Tuhan mau apa, Tuhan mau bilang apa. Tuhan akan bicara dan Tuhan akan menyatakan panggilan hidup apa yang harus kita lakukan. Karena sejak awal Tuhan minta kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebagai hadiah, bukan cuman Tuhan hadir maunya sebagai hadiah cuma buat kita, tapi kita juga apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik juga buat Tuhan. Enjoy your special journey. Merry Christmas teman-teman. Semangat selalu. Bangkit maju dalam Tuhan. God bless you. Kuserahkan kepada teman-teman yang mau juga menjadi hadiah dan menceritakan pengalaman-pengalamannya selama ini belajar sama-sama di komunitas Sahabat Yesus. Silahkan Cici Ferry dan Cici Feli. Cici Kalista ya, yang ini ya. Oke, silahkan teman-teman. Yes, thank you Cici Siska. Terima kasih. Thank you tadi Ko Christian WL-nya dan halo, ada suara nggak nih? si Melinda pokok doanya. Sekarang kita mau ngapain nih, Cik Kalista? Wah, kita bakal seru-seruan nih. Kita bakal adain cerita-cerita. Waktunya bercerita ya. Koko Aldrik, tolong di next slide. Jangan itu slide-nya. Apa? Sambil kita tunggu slide-nya nih ya, mungkin lagi loading ya. Gimana nih berat ya hari ini? Seru ya? Wah, asik banget nih. Kita beberapa sih ini kita kayaknya lagi rame-rame banget nih. Dari tadi ada games, terus susunannya agak beda, kita bajunya sama-sama, ada merah, ada hijau, ada putih. Hijau nih ya. Udah nuansa Natal banget nih. Kamu tim apa itu? Merah apa hijau? Merah ya? Aku merah dong. Aku merah nih. Kita setim. Ada nggak sih yang hijau nih? Ada, tadi kayaknya Amo hijau deh. Wah, timnya Cisiska nih ya. Nah, ini slide udah muncul. Waktunya mereka cerita. Woi, mereka ini siapa tuh, Cici Kalista? Aduh, seru nih hari ini. Kita bakal dengar teman-teman kita cerita tentang pengalaman mereka selama di Komsel gitu ya. Di sub ya, sub Komsel ya. Betul, sub Komsel. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sub Komsel sebelah tuh ngapain sih? Nah, kita bisa dengar nih di sini. Kita bisa sering belajar bareng gitulah ya. Kita mungkin langsung mulai aja. Atau kita mungkin ada yang belum tahu nih, Cikalista, Subkomsel itu apa sih Cikalista? Subkomsel itu adalah kelompok kecil yang ada Cikalista. Iya Bu, maaf hang internetnya Bu. Jadi agak internet saya gitu kayaknya. Iya, jadi intinya Subkomsel adalah komsel kecil gitu ya. Untuk teman-teman bisa ada beberapa orang, lebih dari 5 orang, tapi nggak nyampe 10 juga gitu ya. Di situ kita lebih intim lagi, saling belajar lagi, saling sharing lagi gitu ya. Kalau di sini kan kita luas nih, mungkin malah ada teman-teman yang saling nggak kenal nih. Nah, dengan ikut di Subkomsel itu kita bisa saling curhat-curhatan gitu ya, bisa ngomongin apa aja, dan waktunya mungkin lebih panjang lagi gitu. Gimana nih kita ngobrolinnya selalu rohani nggak, Cici Kalista? Aduh, gimana nih? Kalau di Komselku sih kebanyakan cewek ya, jadi aduh ceritanya seru sih. Ada banyak lah, udah banyak. Tapi
pastinya dong yang pertama kita pakai buat sharing firman Tuhan gitu. Terus sharing lagi dari teman-teman lain pengalamannya gimana sih gitu. Bahkan ada yang kesaksian juga. Jadi kita saling mengingatkan gitu ya. Ya nggak Bu Teri? Asik ya, si Kalista ya, subkom itu ya, seru ya. Asik banget. Ini pasti dari teman-teman semua nih, ada juga nih pasti yang beberapa yang belum ikut join subkom. Jadi kita mau dengerin dulu nih, kan katanya kalau nggak ada bukti itu hoax ya gitu. Kita mau kasih testimoninya dulu nih dari mereka nih. Jadi nanti kalian resolusi tahun depan bisa masukin tuh resolusinya, saya mau ikut subkomsel gitu. Iya, Boleh jika Kalista dipanggil, siapa dulu yang mau cerita? Boleh dari yang pertama nih, siapa dulu nih? Ini spesial nih yang pertama. Mungkin kita mulai dari grup yang paling berapi-api ya, yang paling semangat banget nih, yang anaknya wah, ini ada anak-anak SMP gitu ya, anak-anak SMP SMA gitu ya. Darah Wah. muda ya. Kita mulai dari grup Burning. Mungkin boleh Burning dipanggil. Fire, silahkan. Siapa nih? Wakilnya Burning Fire siapa? Wah, ini lihat nih ini wah seru banget nih, lihat dari fotonya aja Apa seru banget ya. anak-anaknya suruh buka mic semua? Coba mana nih? Aduh, anak Burning. Ayo. Yo ngaku. Panggil Ngaku, satu-satu. Ngaku, hey. Wah, tadi aku lihat ada. Ayo, yang namanya ada di PPT, itu kalian pasti anak Burning. Evan. Iya. Aku. Oh, mukanya terpampang semua nih, langsung terkenal nih. Ayo, sekalian perkenalan nih kita. Jadi buat teman-teman semua mungkin ya, ini dari Subkomsel Burning. Tuh ada Ko Andreas, ada Cinio, ada Hana, ada Ana, ada Evan, ada Daniel, ada Michelle, dan ada Stefani. Coba di mana nih? Muka-mukanya belum kelihatan nih yang dari Burning. Siapa aja ya? Hana, ada Hana? Ada. Kasih lihat mukanya sebentar. Hahaha. Wah, ditodong nih sama Ko Andre nih. Hana mana? Ayo Hana. Tadi suara Hana bukan sih? Iya, ada. Oh iya, ya udahlah. Yumiliana. Yumiliana. Ada. Kecil sekali ya, biasa kencang ya. Evan. Evan ada nih, tadi aku lihat. Evan. Ini kayaknya yang siap untuk ditanya-tanya Yumiliana nih. Iya nih. Wah. Evan ada nggak sih? Siap. Ada kan tadi? Daniel ada. Daniel? Stay. Wih, hadir. Mantap. Stefani? Ada kok. Michelle nggak ada. Mantap nih anak Burning Fire. Waduh. Burning hampir semuanya datang nih. Mungkin kita langsung interview aja gimana nih. Kita langsung tanya-tanya dan minta ceritakan boleh. gitu kali. Dari siapa nih Kakak Teri? Coba boleh dipanggil. Yumiliana nih kayaknya nih. Udah Anak. paling siap nih dia nih Yumiliana. Silahkan, waktu dan tempat, silahkan. Waduh, jadi anak yang bawa acara nih. Itu seru kita nih. Ya Yumiliana, kamu pasti dipanggilnya Ana. Ya enggak? Benar. Betul. Kalau Tahu aja nih, Kak. Ana itu ikut subkom ini, Burning Fire, itu dari kapan? Aku lupa pasnya kapan. Kayaknya awal pertengahan 2021. Wah, dari awal banget 2021, nih. berarti bulan Juni ya, kalau tengah ya kan 6 ya, tengah-tengah. Ya betul, Kak Teri. Gimana nih pas pertama kali join Kalau tuh gimana? Ana tahu. Kayak perasaannya gimana sih gitu. Awal-awal perasaannya gimana ya? Biasa aja sih sebenarnya, cuman lama-kelamaan ternyata asik gitu, nggak kayak ibadah-ibadah yang kayak biasa. Wah, asik ya. Ini kalau sama Ko Andreas main game terus nih kayaknya ya.
Bentar-bentar, Cinta itu maksudnya jadi tumbuh seiring berjalannya kalau waktu ya. dia maksudnya kalau ibadah nggak asik gitu ya? Nggak gitu maksudnya. Waduh. Kok ngeri ya? Kayak awal-awal tuh ibadah, terus ternyata ibadahnya tuh lebih rame daripada ibadah yang kayak biasa begitu. Gitu ternyata ya. Wah, Ibu Terry kayaknya delay nih. Aku lanjutin ya. Mau tahu dong, Ana biasanya di Subkomsel tuh ngapain aja sih? Coba cerita sama teman-teman dong. Kok ini emang benar boleh di-spill kok? Wah, ada apa nih? Aku penasaran. Ada apa Kenapa ini? nih? Tapi ini asik kok, asik banget kelatih otak. Jadi yang paling sering Waduh. lakukan sebelum dengar firman Tuhan sama sharing-sharing, tuh main game. Wow, serunya. Game apa Bentar tuh? dulu, gamenya bentar dulu. Satu, game yang paling kayaknya Ko Andre sangat favorit banget. Game tebak gambar. Waduh, kacau. Aku pernah merasakannya. Jadi di sub kita nggak serius-serius banget ya, bisa main juga gitu ya. Asik bener guys. Ngelatih otak banget. Wah. Tapi asik sih. Terus game apa lagi ya kalau aku lupa. Banyak gamenya. Tebak lagu ada nggak tebak lagu? Andres kreatif guys buat game. Stand up comedy. Aja tuh. Terus selain main game ya stand up comedy. Jadi kami Oh, stand up comedy. dilatih Baik. untuk komedi, harus bisa skillnya. Resolusi Ko Andre tahun depan kami semua harus bisa stand up comedy. Waduh. Wow. Asik nih, banyak stand up di KSY. Wow, kata. Evan juga dari Burning nih. Sampai di komen wow loh. Terus gimana Lanjut nih nih, Kal. Ana? Udah ikut Subkomsel terus rasanya gimana nih? Senang sih, kayak bisa refreshing juga, terus cerita-cerita, terus kayak bisa tahu kehidupan orang, terus masalah orang kan biasanya sharing-sharing kan, jadi kita tuh tahu permasalahan itu dari setiap perspektif yang berbeda-beda. Wah, makin bertumbuh dong ya. Nah, Wah, kata Daniel, wow, Ana gitu. Nih tim Bonus ini sportif banget ya pada ya. aduh, penting player. Jadi udah saling kenal dong ya sama tim-tim di Burning juga ya. Udah. Paling dekat sama siapa nih? Boleh di-spill gak? Ya sih, dekat semua. Deket semua ya. Beda-beda kota semua lagi ya. Jadi benar-benar kenal budaya baru ya, teman-teman baru ya. Seru banget nih. Terus kalau dari kamu sendiri nih, apa harapan kamu ke depannya untuk Subkomselnya dan untuk KSY juga? Boleh nggak nih, mungkin doa-doanya sampaikan. Kalau buat Subkomsel, tetap bertahan. Terus makin asik, terus membernya bertambah lagi, kayak biar asik aja gitu. Oh, tuh Koko Andreas, ayo. Sama gamenya bertambah, nggak yang tebak gambar terus. Tolong. Waduh. Nah kan nih lain kali ya gamenya. Harapannya itu ya. Seru banget. Kalau buat KSY, harapannya ya satu, yang pertama tetap bertahan terus, makin asik lagi, dan semoga aku bisa semakin bertumbuh sih di KSY. Amin. Waduh. Makasih banget nih buat Ana nih udah berani dan mau sharing sama kita gimana keseruannya di Burning Fire gitu ya di Subkomsel. Jadi buat teman-teman tuh yang udah dengar tuh betapa serunya ya. Mungkin bisa dicari juga nih ke kontak Cici dan Koko di bawah nih, langsung join aja ya gitu. Makasih nih Ana. Sama-sama. Boleh kita mungkin lanjut nih Yes. ke tim selanjutnya ya.
Tim selanjutnya ada siapa nih? Coba boleh dipanggil mungkin ke Kak Teri. Ini suara saya masuk nggak sih? Masuk. Masuk ya. Oke. Dari Galaksi, ini jatuhnya kayaknya banyakan kakaknya daripada anaknya nih. Kayaknya hari ini yang datang anak-anaknya kurang banyak nih. Pada kemana ini anak-anaknya? Tapi aku melihat ada satu nama. Mana ya nama itu? Wah, ini dia nih. Ada Friska. Yeay. Aduh, hai Friska. Mana nih? Yuk cerita yuk. Hai. Hai. Halo. Friska, mana nih mukanya kan? Suaranya doang. Halo. Suara aku Halo putus-putus juga. ya. Halo. Apa tuh yang mau diceritakan? Waduh, apa nih pertanyaannya? Kamu sejak kapan nih ikut kalau Galaksi? Apa tuh? Aku ikut Subkom seleksi sejak bulan Mei. Yeay. Kalau juga berarti ya? Itu udah Wah, udah. asik. Iya. Udah ada, Bu. Dari awal banget. Iya. Kayaknya dia lebih awal lagi. Paling awal deh ya. Terus gimana tuh perasaannya waktu pertama kali dikumpulin di Subkomsel itu yang mungkin bahkan kamu mungkin ada kenal atau nggak kenal, terus gimana tuh pas pertama kali diminta join? Awalnya kayak senang, ada bingung, ada kayak canggung juga ya namanya. Kita belum pernah ketemu, terus kenal juga di situ doang, jadi kayak canggung gitu. Tapi lama-lama ngebaur aja gitu, satu sama yang lain tuh kayak seumuran, kayak udah saling kenal lama kayak gitu. Wah, udah kayak ketemu kenal maka lama tak nih. sayang ya. Kalau udah kenal berarti udah sayang. Iya, lama-lama kan jadi kenal, jadi tahu oh ternyata orangnya rame kayak gitu. Ya udah lama-lama akrab. Seru. Udah kayak ketemu teman lama ya? Ya, kayak udah kenal lama gitu. Jadi kayak nyambung. Kalau kamu, Rizka, di Galaksi tuh kegiatannya ngapain? Lo tadi kan Berling ada games gitu. Kalau Galaksi kayaknya juga ada nih gamesnya ya? Kayaknya kita pernah subkop gabungan, kita ada games juga tuh. Iya, game, tapi kita jarang sih nge-game. Banyak kan kita sharing satu, pokoknya kayak pengalaman teman-teman yang lain kayak gitu. Sharing aja, banyakan sharing. Kalau game-nya kayaknya baru beberapa kali doang. Saling membangun gitu ya. Kalau pelayanannya nih, yang sharing, yang atau ada praise and worship itu kalian bergilir atau gimana? Iya, kita bergilir sih, kita gantian. Terus belakangan ini, beberapa minggu ini kita malah kayak ada yang setiap hari sharing firman Tuhan chat gitu, tapi gantian. Jadi setiap hari orangnya beda-beda. Kayak gitu. Wah, jadi di Sub kita bisa jadi tempat latihan juga ya buat pelayanan ya. Iya, buat tempat pelatihan pelayanan. Terus kalau misalnya sharing pas video call itu kayak buat ngelatih kita juga gitu. Public relationnya jadi terlatih juga tuh. Gitu. Jadi biar pede juga. Jadi banyak skill baru nih. Tampil di luar udah nggak grogi lagi karena udah sering terlatih di situ. Wah, mantep nih. Wah, Friska kayaknya bisa kapan-kapan mungkin bawain kali ya di KSC nih. Waduh. Jangan. Sun, pastilah dia. Wah, keren. Berarti makin bertumbuh juga lah ya pastinya. Iya, makin bertumbuh, makin banyak kayak skill-skill atau talenta yang tadinya kayak terpendam gitu, akhirnya kayak mulai terbangun, mulai tumbuh, mulai bisa berkembang gitu. Wah, bagus. Makin kalau misalnya di sana gimana nih sama teman-teman barunya? Tadinya kan sama sekali nggak kenal tuh ya. Terus sekarang pasti udah sering ketemu, udah makin kenal juga dong ya.
Iya, udah makin kayak makin kita jadi kayak makin tahu nih. Oh ternyata misalnya oh Alis tuh orangnya rame. Terus kalau misalnya si A, oh orangnya dia nggak terlalu banyak ngomong kayak gitu. Jadi kayak lebih mengenal, kayak lebih dalam mengenal sih ya. Lebih kayak paham Rizka, jadi kayak karakternya ya. kalau Ya, kan udah katanya udah makin kenal nih. Kalau warna kesukaannya Timel itu apa? wah nggak tahu. Games di belum sini. belum sampai sana. Ujian dadakan. Apa Makin ya kenal. Cimel ya? Coba dijawab. Ya, kok nggak ada? Apa ini maksudnya nggak ada warna kesukaan? Langsung dikasih jawabannya ini. Boleh dong Mungkin nih dia suka semua warna. bagi mungkin apa harapannya buat Subkomsel, buat KSY ke depannya. Kalau buat KSY, berharap semoga lebih banyak yang join. Terus semangatnya, kayak dulu semangat awal kayaknya kita banyak banyak banget. Sampai 40 orang gitu kan. Belakangan ini kayak makin surut. Nggak tahu kenapa, apakah mungkin udah terlalu banyak kegiatan di luar. Karena kan ini kan udah nggak terlalu pandemi ya. Jadi mungkin orang udah pada sibuk gitu. Jadi belakangan kayaknya makin orang-orangnya nggak sebanyak awal-awal. Atau mungkin karena cinta mula-mulanya udah mulai berkurang gitu. Berharap sih semoga nanti yang jiwa-jiwa barunya bertambah, jiwa-jiwa lamanya tetap bertahan, yang mulai males semangat lagi untuk konselnya, untuk KSP-nya. Terus untuk subkonselnya sama Amin. juga sih, amin. Sama juga sih subkonselnya juga beberapa ada yang eh mulai sibuk di luar, mungkin seperti itu. Jadi kadang-kadang suka nggak ikut subkonsel, tapi kita harus saling support juga gitu. Itu doang sih. Yes, Yeay. betul. Berarti sesama subkomsel harus saling mengingatkan kalian yang Ya. mulai ngompor-ngomporin juga yang lain ya, biar kita makin rame, kita makin bertumbuh di sini. Thank you, Friska. Iya, Terima kasih. sama-sama. God bless you. Tadi dengar God bless sharingnya you. Kak nih, bisa yang tergerak hatinya juga nih langsung aja join Subkomsel, ya nggak? Bahkan sponsor. Boleh, Lanjut, Tika. lanjut. Next. Wah, Wah, ini adalah Subkomsel teraman. Waduh. Bener nggak nih? Bener nggak? puji Tuhan ya kalau terkenalnya begitu ya. Soalnya ada muka saya di situ. Kalau terkenal yang Ya, jelek-jelek, betul. muka saya juga yang di situ. Muka yang sangat familiar di sini ya. Satunya Cici yang tadi bawain firman Tuhan nih. Satunya ada Waduh, ini. banget. Kita kalau kita Kenapa Karen? di kelompok lingkungan sekarang. Wah, ini kelompoknya Karen juga ya di sini. Kelompoknya Karen Boleh nih. Yuk kita buktikan seramai apa Joy itu. Silahkan Ecin. Tunjukkan bahwa kita ramai. Salam semuanya. Ekin grogi dia. Wah, seru banget nih. Seperti namanya joyful, semuanya yang muncul langsung senyum ya. Oh iya dong, moto kita itu Amsal 17 ayat 22. Betul teman-teman. Yes, Joy. Waduh, ini kayak ini ya, PDIP. Oh iya, Ecin, apalagi Ecin lagi ulang tahun nih, dia pasti sangat joyful hari ini. Happy birthday, Ecin. Terima kasih, Cici. Happy birthday, Ecin. Udah, jangan nyanyi. Udah, Oke, lanjut aja, Ecin. Ayo, Bu Teri, tolong Bu Teri. Si Kalista kamu dong yang nanya. Ini anak sendiri nih. Bintang tamu kita dari Joyful, Ecin ya. Yang terpilih ini Ecin ya. Waduh, welcome Ecin. Kita langsung tanya aja nih sama Ecin, kamu kapan nih ikut Subkomselnya? Apakah dari pertama kali atau gimana? Sejak pertama kali, Ci. Mulai dari awal terbentuk Subkomselnya. Wah, dari tadi semuanya dari yang pertama-tama juga ya, mantap. Terus gimana waktu pertama kali dikumpulin tuh di grup itu pasti kan terkaget-kaget, ini siapa gitu, ini gimana nih, itu perasaannya gimana sih? Nah, itu waktu awal pertama kalinya Ecin join tuh benar-benar kaget kok. Kagetnya gini, loh,
ini grup apa lagi? Awalnya gitu. Awalnya nggak terima. Terus lambat laun dijelasin, oh begitu. Ecin tuh istilahnya nggak ditanya dulu gitu. Ecin itu kan ngerasa, loh kok nggak ditanya dulu? Kenapa harus dibentuk sendiri gitu? Kaget. Tapi Ecin tetap ikutin. Akhirnya Ecin paham, oh begini. Dan ya puji Tuhannya sampai sekarang jadi kayak ngerasa punya kakak sendiri gitu. Walaupun Wah, berjauhan, rasanya kayak punya keluarga baru sendiri. Pokoknya setiap waduh. itu rasanya benar-benar joyful banget gitu. Wah, mantap banget. Langsung Bu Terinya langsung thumbs up. Emang kalian tuh seseru itu ngapain sih? Sampai bisa rame banget gitu. Kenapa Ci? Ceritakan, Sin. Ngapain aja? Biasanya ngapain aja tuh? Di setiap harinya tuh kalian apakah ada games juga? Atau kalian WL kah? Atau ngapain aja Waduh, sih? kata si Sally gibah. Waduh, ketahuan dong. Bener yang bilang Ci Seli, kita gibah. Gibahnya itu Bukan ya, itu dong. gibahnya yang positif gitu loh Ci. Gibahnya kalau Ci Jesslyn bilang sih, gibah rohani gitu. Oh, gibah Gibah rohani. berfaedah. Oh, kedok. Kedoknya gibah rohani. Bener. Boleh. Oh Selain bener, itu kita bener kok. Kita dari semua permasalahan gibah yang ada, kita menarik yang positifnya. Kita belajar Iya. dari situ, learning by doing. gibah Ya, Kalau faedah nggak, sih. kalau nggak nanti Gibah kita diomelin sama Cici yang tadi bawa Firman. Langsung ya ditodong. Kalau gitu selain itu ngapain aja sih ya, Cin? Aku pengen banget ya tahu selain ngegibah nih tadi katanya gibah faedah. Ngapain lagi gitu tuh? kalau kita biasanya Ci, ya saling berbagi, saling perhatian. Bahkan Ecin itu benar-benar ngerasain perhatian full banget di dalam Joyful. Bahkan pengorbanan waktunya cici-cici semuanya itu ada gitu. Kalau Ecin lagi cerita, curhat, mereka kadang nyisain waktunya. Kayak kemarin Ecin ngeluh atau gimana, Ecin lagi punya masalah, Ecin cerita, Ecin dikasih pencerahan gitu, kayak dikasih ya tetap semangat, disemangatin, bahkan tetap didukung, tetap semangat, jangan nyerah gitu. Ya Ecin benar-benar ngerasa didukung terus. Ya Wah, intinya emang jadi benar-benar joy gitu deh. banyak supporternya ya jadi di sana ya. Iya Jadi sebenarnya. bukan cuma sekedar sharing firman Tuhan, tapi kalau kita ada keluh kesah, kita mau cerita apapun, semuanya diterima ya. Bahkan tadi Ecin bilang kakak-kakaknya nyediain waktu. Waduh, spesial banget nih. Keren. Berarti gimana nih kalau Ecin sendiri mungkin secara kalau di Subkomsel berarti makin bertumbuh terus ya. Secara rohani Puji walaupun Tuhan sering kita juga. ngerasa memang benar-benar bertumbuh, Ci. Wah, Dulu itu keren. Ecin itu suka emosian orangnya, tapi semenjak di Joyful rasanya kemana-mana itu kok enak banget ya kalau senyum, happy itu benar-benar kayak diberkati banget kalau udah ingat Joyful, apalagi kalau baca-baca chattingan di Joyful rasanya kita tuh unik-unik gitu loh Ci. Pokoknya Jadi pembawaannya selalu joyfulnya melekat gitu ya, langsung kena di hati ya. Waduh, iya ini benar nih banget, lekat banget. Kak Teri nih, seru sekali Kak Teri ya. Kita receh banget kayaknya sehari-hari kita. Aduh, rame deh kalau grup kita. Kayaknya kita kan nggak tiap hari selalu rohani gitu ya. Ya kita perjalanan hidup gitu kita saling sharing gitu. Jadi kalau ada ya cuma video-video lucu misalnya kayak ada apa gitu kayak kita share juga. Jadi sharing apapun ya. Jadi walaupun memang Subkomsel, tapi kita kita WKWK caps lock gitu ya. bisa Banyak lah stiker-stiker kita gitu macam-macam. macam-macam ya. Iya benar. Joyful rame banget gitu ya. Kesannya kayaknya udah pada apet gitu, pada kenal. Aduh, itu Andres tuh pertanyaannya susah ya. Saya mau nanya yang lain yang lebih gampang. Ecin, kalau warna kesukaannya, aduh pertanyaan saya standar ya, nggak apa-apa lah. Kalau warna kesukaannya si Siska itu apa, Ecin?
Lebih gampang itu ya, ya Kakak Terry ya. Siska warna kesukaannya hijau. Bener nggak tuh? Waduh, bener loh. Betul. Keren. Wah, ini Lulus lah, kita lulus gak lulus tahu dong. ya. Itu ditulis di Betul chat tuh, box kita juga udah bener tuh. cukup lah, kita lumayan lah. Tuh kan, anaknya pada jawab semua. Aktif ya Bun, Ecin mau anaknya. jawab pertanyaannya kok Andreas nih. Kan tuh Andreas nanya, satu teguh mulutnya bisa nampung berapa liter? Kalau jawaban Ecin sih seukuran dengan volume mulutnya kok. Kalau misalnya bisa nampung seliter mah nggak masalah. Bener. Bener nggak sih? Bener, nggak salah. Pertanyaannya unik ya ini kok Andre. Coba Ya. saya kok Andre ya. Nyanyi aja kayaknya yang kurang tepat ya. Oke, kalau gitu kita next yuk. Kalau gitu boleh nih dari Ecin apa harapannya buat KSY dan buat subkomselnya. Kalau dari Ecin harapannya buat KSY semoga kedepannya menjadi komunitas yang lebih luar biasa lagi dan lebih memberkati banyak jiwa-jiwa lagi. Terkhususnya di Joyful Heart kita masih berharapkan nambah lagi anggotanya biar kita lebih rame lagi kali ya. Waduh. Kita siap membagikan keramaian ya, Cin. Benar. Ya, harapannya bisa benar-benar menjadi komunitas yang dipakai Tuhan lagi. Kita tunggu ya dari kakak-kakak dari Joyful juga nih biar kita juga kecipratan Joyfulnya ya biar satu teman KSY semuanya juga berasa Joyfulnya dong. Amin. Wah, amin. Oke, makasih Ecin sekali lagi happy birthday ya. Amin. Terima kasih. Let's go. Wah, ini mukanya udah terpampang nih. Kita langsung lanjut ke yang Wah, paling kali ini komsel terakhir. Nih. Wah, Starlight. Ya. Siapa nih dari ini seru Starlight? juga nih pasti nih. Seru. Cici-cicinya tuh Coba ada si Feli, ada si Kalista, itu yang wajah-wajah yang sering terpampang itu di KSY umum ya. Kalau nggak pengumuman, kalian bagian doa gitu. Oh, kalian eksis sekali di dunia penjagatan maya ini. Dari Starlight siapa nih si Kalista yang mau dipanggil? kita panggil yang paling spesial nih. Ini temennya Ecin juga loh ini. Kita panggil Yael. Ada Yael? Hai Yael. Hadir, iya. Hai Yael. Halo Cici semua. Halo. Yael. Boleh ditanya langsung nih sama Yaelnya langsung nih. Kayaknya baru ya ikut shootnya ya? Baru banget. Mungkin dari semua yang tadi perwakilan dari sub, mungkin saya paling baru, anggota paling baru, karena terhitung baru 2 bulan. 2 bulan itu pasti penuh makna nih, kayaknya seru nih isinya nih ya. Karena kamu baru 2 bulan join nih. Kalau 2 bulan itu kan berarti sebelum-sebelumnya mereka udah punya keseimbangan sendiri. Aduh gimana ya bahasanya gitu, maksudnya mereka udah lebih kenal gitu kali ya. Ya, udah lebih kenal. Gitu. Tahu-tahu kamu masuk gitu. Gimana tuh rasanya? Awalnya sih ya itu kayak ngerasa canggung, bingung, nggak nyambung karena mereka bahasnya kan mungkin udah akrab gitu. Pas masuk mereka bahas apa, ngobrolin apa, makanya pas belum sharing firman Tuhan gitu, makanya kayak lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu, kayak ngerasa bingung, nggak nyambung, tapi lama-lama kesini-sini ya mulai akrab, mulai deket, bahkan kayak ngerasa apa ya, punya kakak baru, punya cici baru, punya keluarga baru, baik di sub, baik di KSY-nya tuh kayak ngerasa wah, keluarga baru yang benar-benar asik, benar-benar memberkati sekali. Wah, mantep. Ini tapi ya kamu pas jadi anak baru nggak di ospek kan sama anak-anak lamanya? Baik-baik nih. Yael, kita nggak pernah apa-apain kamu kan Yael, kita kan
Bohongan Yael ya. Aku aja Yael nggak apa-apa kok, ada kita di sini. Baik-baik kok, cici-cicinya tuh baik-baik banget, ramah banget. Ya, pokoknya seneng lah bisa kenal sama cici-cici semua. Bahkan nggak cuman di sub Starlek aja sih kenalnya, tapi di sub tetangga pun ada yang kenal. Bahkan sampai ya kadang cerita-cerita, sharing gitu. Asik, seneng karena kenalannya nggak hanya di sub sendiri, tapi di sub tetangga pun kenal. Tuh, Jadi Tetangga saling bahkan nyapa dia berarti ya. kenalin satu sebelah tuh. Jadi kita bukan Sebelahnya akrab nih sama sebelah mana nih? kita doang. ya dari subnya di Siska ada yang kenal, bahkan hampir banyak sih kayak Ciseli kenal, Ecin kenal, terus kalau dari subnya kok Andreas itu ada sih si Daniel itu karena salah Oh, sambung kalau itu. pantes ini tadi Daniel langsung bilang semangat Yael katanya gitu. Wah, langsung semangat juga tuh. Kan saling support ya. Keren, 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 keren. Bagus nih anak-anak Starlight ya. Jadi ya selama 2 bulan ini yang kamu rasain apa? Makin bertumbuh kah? Atau gimana perasaan ada gabung di Makin sub? bertumbuh, benar-benar makin berubah sih, banyak yang berubah. Ya dulu sebelum masuk di KSY di sub itu eh, sifat-sifat jelek masih ada, maksudnya masih belum bisa mengendalikan itu. Terus setelah masuk banyak sih perubahan, khususnya sih ya kan di sini di asrama sering doa gitu ya. Jujur aja sih waktu doa tuh masih sering kayak ngantuk-ngantuk, kadang sampai kepalanya tuh tunduk-tunduk gitu. Nah, terus setelah ada Ecin, aku ngomong, karena Ecin duduk di belakangku persis. Jin, kalau udah lihat aku udah ngantuk-ngantuk, sentuh ya, tusuk dari belakang. Iya, ditusuk terus berapa kali sampai kadang kaget-kaget terus. Tapi di situ saya ngerasa peduli, ada kepedulian dari si Ecin gitu. Jadi di situ ngerasa, wah, ternyata maunya nggak cuman cici-cici yang jauh yang peduli sama aku, ternyata yang ketemu secara langsung di sini pun juga peduli gitu. Kadang sampai banguninnya tuh kadang nggak kira-kira, sampai temen dudukku aja ikut kaget. Seru banget ya. Butuh di surprise. Bukan didobrak loh ya, cuma disentuh aja. Pembelaan ya, Cin. Diklarifikasi langsung nih. Oke, Yael. Berarti Yael ya selain dekat, berarti Yael deketnya banyak deket gitu ya. Maksudnya selain dengan anak-anak di sub sendiri, di sub tetangga gitu pada kenal juga. Kalau di Iya. sub sendiri, aku mau kasih kamu pertanyaan kuis mendadak. Kalau si Kalista, kerjanya itu di mana ya, Yael? Daerahnya aja. Nah itu, nggak tahu kerjanya gimana. Belum Karena tahu ya, berarti belum kalian masih tahu. harus mengakrabkan diri lagi ya, harus cerita-cerita lagi biar Iya. lebih akrab ya. Indonesia kata Andreas. Yes. Makasih ya, Ko Andreas membantu banget jawabannya. Oke, berarti nomor 4 kamu masih PR ya. Kita harus lebih mengakrabkan diri lagi. Tanya-tanyain lagi si Kalista kemana kerjanya, naik apa, sama siapa, kerjaannya apa gitu ya, harus kamu Waduh, kepoin. ini lebih dari ini ya. Pertanyaan Kan menularkan Joy. Soalnya kalau Joy biasa kita keponya cukup banyak lah, cukup tinggi kuadratnya. Oh, katanya amin. Udah makasih nih doanya loh. Langsung doain loh aku nih di sini. Boleh langsung kita lanjut mungkin. Nah, kalau doa Yael untuk Subkom dan KSI apa nih, Yael? Kalau untuk sub sih berharapnya semakin kompak, terus semakin akrab, terus pokoknya banyak ya harapannya untuk sub sendiri. Kalau untuk KSY ya berharapnya tetap menjadi berkat
untuk orang-orang yang memang benar-benar rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itu. Dan menjadi berkat yang Amin. benar-benar luar biasa untuk semua orang. Oke, Amin, wah amin. makasih banyak nih buat Yael. Makasih juga buat Ini teman-teman. tanpa Nah, tekanan ini. kan ya El ngomongnya. Dengan muka bahagia loh. Bahagia ya, oke lah saya percaya. Bahagia. Thank you Yael. Yael buat waktunya, buat teman-teman juga yang tadi udah sharing, kita terima kasih banget, udah cerita-cerita, udah kasih tau ke kita kayak apa sih sebenarnya di Subkomsel itu gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin di sini memang belum ada di Subkomselnya, boleh langsung nih hubungin ke nomor di bawah ini ya, enggak lah. Ya kita bisa hubungin biasa kalau Sub itu ke Ko Andre. Jadi kalau ada kalian yang belum gabung di grup KSY, kalian bisa kontak yang mengontak kalian, atau kalian bisa DM ke KSY, atau kalian kalau udah punya kontak Ko Andre, silahkan kontak Ko Andre, bilang dengan kata kunci, kok aku mau ikut Subkom gitu ya guys. Mantap. Buat teman-temannya juga nih, buat teman-teman yang udah ikut Subkomsel, terus pengen ngajakin temen aku untuk ikut Subkomsel ini juga, untuk ikut Komsel KSY, boleh banget gitu. Langsung aja invite gitu ya. Jadi dari sini kita juga tahu gitu ya, Kak Terry, kalau ternyata setiap Subkomsel juga pasti ada keunikannya, tapi saling seru-seru juga, saling support, belajar gitu ya, saling sharing. Ya. Jadi kita nggak sendirian gitu di sini. Selalu kita tahu, oh ini ada Cici ini nih, ada kakak ini, ada Koko ini nih, ada mungkin yang lebih kecil dari kita, bahkan yang ade ini nih yang lebih peduli sama kita, kayak nyari kita, semangatin kita setiap harinya gitu. Betul. Pokoknya di Sub kalian manis-manis. Gulali kali Manis banget deh pokoknya kalau di Sub itu tuh pada perhatian itu kayaknya aduh gitu bikin betah ngejomblo lah. Jangan juga dong. Salah ya. Siska sampai geleng-geleng, bukan begitu Kakak Terry. Bukan gitu konsepnya ya. Oke lah, baiklah kita tutup saja interview kali ini, interview bincang-bincang gitu. Terima kasih teman-teman semua waktunya. Semoga dengan adanya kesaksian cerita dari mereka, kalian juga tergerak untuk makin bertumbuh di sini, makin, saya mau diomelin jadi salah fokus saya, makin bertumbuh di komunitas ini, makin bertumbuh di Subkom gitu, punya saling support system gitu di antara kita gitu. Jadi ya resolusi 2022 guys, kita tunggu kalian di sub kita masing-masing. Yes. Sampai berjumpa di Subkomsel. Silahkan si Feli untuk pengumuman, persembahan, dan penutupnya. Merry Christmas! Yeay, thank you banget. Wah, seru banget ya. Jadi kayak udah tahu nih bocoran-bocoran, testimoni-testimoni gitu kan. Ratingnya kayaknya 4,9999 gitu ya. Kalau di Shopee gitu kan. Atau di online shop gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang adalah waktunya kita pengumuman. Jadi tadi di awal kita kan ada main games tuh. Nah, ini kita sudah menemukan pemenangnya. Siapa pemenangnya? Ada 3 orang. Yang pertama adalah Nadia. Yeay! Yang kedua ada Yael. Selamat. Yang ketiga itu ada Tiber. Selamat untuk para pemenang. Nanti beres acara ini bisa ngechat aku ya. Nanti akan ada hadiah menarik dari kami untuk kalian, kado Natal kalian nih yang menang gitu kan. Nah, bisa di next slide. Nah, ini teman-teman, terus pengumuman seperti biasa telah terlampir di share screen adalah QRIS. Jadi bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan dan untuk menabur bersama komunitas sahabat Yesus, boleh sekali di capture maksudnya kan, di save, di foto, atau di scan langsung. QRIS ini bisa menerima dana dari segala jenis bank dan dompet online, seperti Shopee Pay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Di next.
Nah, ini dia pengumuman yang sedikit mungkin sedih ya. Jadi kita akan ada libur nih teman-teman. Jadi kita ingin memberi waktu teman-teman nih. Mungkin ada acara bareng keluarga, ada acara bareng gereja masing-masing gitu kan. Jadi komunitas sahabat Yesus akan diliburkan dulu dan kita akan comeback tanggal 7 Januari 2022. Jadi untuk itu kita mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year nih. Karena nanti kita bertemu lagi di tahun depan. Boleh untuk doa berkatnya dipersilahkan kepada Ko Andre, doa penutupnya. See you next year. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri, yuk jangan pergi dulu, kita doa dulu ya buat nutup tahun, sama kita ngucap kita doa berkat juga. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih bisa berkumpul hari ini Tuhan, merayakan ibadah kami yang terakhir tahun ini, tapi bukan terakhir untuk selama-lamanya Tuhan, kami masih akan lanjut tahun depan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama 2021 ini. Kau terus menyertai kami setiap hari dalam acara-acara kami, sehingga kami bisa bertumbuh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin sudah bertumbuh Tuhan, tapi jangan biarkan kami puas dengan pertumbuhan kami, biarkan kami selalu mengejar Engkau lebih lagi, dan kami bertumbuh lebih cepat lagi dan lebih tinggi lagi Tuhan di dalam Engkau. Dan kalau ada di antara kami yang mungkin kami merasa kayaknya aku belum bertumbuh, biarkan kami punya kerinduan Tuhan untuk mau bertumbuh dan mau berubah Tuhan, dan mau diarahkan juga. Kami tahu untuk bisa bertumbuh kami harus merendahkan diri kami harus minta diarahkan. Biarkan juga kami mau Tuhan, kami semua tanpa terkecuali kami punya hati untuk mau dimuridkan, dibapai dan juga diibui. Ya, biarkan kami punya hati itu Tuhan. Kami tahu sesuai dengan apa yang nilai utama kami Tuhan. Kami selalu tahu betapa pentingnya komunitas dan betapa pentingnya permuritan. Ya, biarkan kami selalu punya kerinduan untuk bertumbuh dalam komunitas dan juga bertumbuh dengan dimuridkan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu sempurna untuk hidup kami. Biarkan kami selalu benar-benar mengejar Engkau Tuhan, bukan menjadikan kegiatan-kegiatan kami, atau mungkin nggak cuma di KSC juga Tuhan, mungkin di gereja kami sendiri, itu kami mungkin hanya sekedar ikut-ikutan aja, kami nggak mau gitu Tuhan. Kami mau benar-benar mengajak Engkau sepenuh hati kami, bukan mengejar kegiatan gereja, bukan mengejar organisasi, bukan mengejar gereja bahkan, tapi kami mengejar Engkau Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, ketika kami benar-benar mengejar Engkau dengan sepenuh hati kami, penyertaan-Mu selalu ada di hidup kami, dan semua hal akan ditambahkan di hidup kami. Kami nggak perlu mengejar berkat Tuhan, karena berkat akan mengejar kami ketika kami mengejar Engkau. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di hidup kami. Dan mari semua teman-teman kita angkat tangan kita minta berkat dari Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, biarkan hari ini berkat Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, dan pulanglah menjadi berkat. Dan akhirnya semua bumi bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.